Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita orang-orang yang berdosa. Jikalau Kristus bertindak demikian, bukankah kita orang-orang ditebusnya sepatutnya lah mengikuti teladan Yesus Kristus untuk melayani satu sama lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pelayanan di gereja sudah tidak asing bagi kita yang terlibat di dalamnya. Apakah pelayanan di gereja itu sama dengan pelayanan di lembaga-lembaga sosial umumnya yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini? Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita menemukan bahwa pelayanan di gereja itu berbeda dengan pelayanan-pelayanan sosial di lembaga-lembaga sosial. Saudara, pelayanan di gereja itu adalah menyatakan Kristus. Bukan sekedar misalnya memberi bantuan, memimpin ibadah. Saudara, memimpin ibadah itu berbeda dengan memimpin sebuah acara pada umumnya. Mengiringi ibadah dengan musik juga berbeda dengan mengiringi acara-acara di dunia pada umumnya. Demikian juga nyanyi di paduan suara di gereja. Berbeda dengan mengikuti paduan suara pada umumnya. Menjadi penyambut jemaat berbeda dengan pelayanan penyambutan di acara-acara di dunia pada umumnya. Saudara, pelayanan di gereja bukan hanya berbicara tentang tindakan kita, melainkan berbicara tentang siapa kita dan kehidupan kita. Siapa kita dan kehidupan kita dan tindakan kita itu tidak dapat dipisahkan. Karena itu satu kesatuan ketika kita melayani di gereja Tuhan. Saudara, mari kita membaca 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 8-16. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan sebagai pelayanan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan penfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, memang secara khusus berbicara tentang diaken atau pelayan. Saudara, diaken ini dikenal di dalam Kisah Para Rasul ketika janda-janda non-Yahudi merasa kurang dilayani dengan baik. Namun rasul-rasul mereka hendak bertekun dalam pemberitaan firman dan dalam doa. Sehingga para rasul meminta supaya ada orang-orang diangkat untuk melayani meja. Maka kita kenal ada 7 diaken yang melayani pada waktu itu. Saudara, di setiap gereja, saudara dibutuhkan orang-orang yang melayani. Sehingga pemberitaan firman dan juga doa yang utama itu tidak terganggu. Saudara, Timotius sebagai gembala jemaat di kota Efesus perlu mengatur pelayanan yang seperti itu di gereja. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan nasihat bagaimanakah Timotius bisa mengatur para pelayan-pelayan yang seperti ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama,
Saudara, gereja itu adalah keluarga Allah dan merupakan jemaat daripada Allah, dan gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara, firman Tuhan berkata, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan." Saudara, kita yang melayani Tuhan, kita harus betul-betul memahami siapakah gereja itu. Yang dimaksud dengan gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya. Saudara, firman Tuhan mengatakan gereja itu adalah keluarga Allah. Saudara, kalau kita berbicara tentang keluarga, pastilah kita mengerti keluarga itu harus diwarnai dan disemangati oleh kasih. Namun ketika kita bicara keluarga, saudara, kita juga bicara tentang bagaimana orang-orang dalam anggota keluarga itu bertumbuh. Sehingga saudara, untuk bertumbuh mereka perlu asupan makanan dan situasi dalam kehidupan keluarga. Saudara, jikalau gereja disebut keluarga Allah, maka saudara, gereja itu harus mendapat asupan makanan. Tentunya bukan makanan jasmani, tetapi jemaat Tuhan harus mendapatkan makanan rohani, yaitu firman Allah dan kebenaran. Karena saudara, gereja itu merupakan tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara, apa itu tiang penopang? Saudara, tiang itu adalah sesuatu yang terlihat di dunia ini. Tiang itu sesuatu yang tinggi, yang nampak dari luar dan dari jauh. Saudara, itu artinya gereja itu adalah kesaksian bagi dunia ini akan kebenaran. Sehingga saudara, gereja sebagai keluarga Allah ini harus hidup di dalam firman Tuhan, sehingga boleh menjadi kesaksian kebenaran bagi dunia ini. Tetapi bukan saja tiang penopang, gereja juga adalah dasar kebenaran. Tentu saudara, bukan gereja yang mendasari kebenaran akan firman Allah. Namun gereja, dasar kebenaran artinya gereja menjadi benteng kebenaran ketika gereja itu berada dalam dunia. Gereja harus menjadi pewarta kebenaran. Gereja harus menjadi yang menyatakan kebenaran. Tentu saudara, kebenaran itu adalah firman Allah. Dan tentu saudara, kebenaran itu adalah Kristus yang harus diberitakan. Saudara, itulah gereja. Dan saudara, ketika kita menyadari gereja seperti itu, baru kita mengerti. Kita yang melayani Tuhan, kita harus seperti apa, saudara. Saudara, kita melayani Tuhan, saudara, harus hidup dalam kasih. Kita yang melayani Tuhan, kita harus hidup dalam firman Allah. Kita yang melayani Tuhan, kita harus hidup menjadi kesaksian bagi dunia ini, karena kita adalah tiang penopang yang dilihat oleh dunia ini. Namun kita yang hidup sebagai pelayan Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Mempertanggungjawabkannya dengan kasih, dengan baik, dan dengan rendah hati, dengan rasa hormat. Saudara, itulah kita yang melayani Tuhan. Karena gereja itu adalah keluarga Allah, jemaat Allah yang hidup, dan tiang penopang dan dasar kebenaran. Yang kedua, saudara, pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja harus memiliki kedewasaan rohani dan kesaksian hidup sebagai orang-orang Kristen yang berintegritas di dalam Tuhan. Saudara, firman Allah berkata demikian. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik haruslah beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, diaken diterjemahkan adalah pelayan.
Saudara, diaken ini, saudara, adalah orang yang berharga di gereja Tuhan. Hari ini, saudara, kita tidak atau kita jarang menyebutnya diaken, tapi kita seringkali menyebutnya pengerja atau pelayan Tuhan di gereja. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pelayan Tuhan di gereja, saudara, itu kehormatan, kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara, sebagai pelayan Tuhan di gereja, kita tahu bahwa kita bukan sekedar ikut aktivitas, bukan sekedar pentingnya tindakan kita, tapi betapa pentingnya siapa kita dan bagaimana kehidupan kita. Di situ, saudara, firman Tuhan mengatakan, seorang diaken, seorang pelayan Tuhan, dia haruslah orang yang terhormat. Artinya, orang yang dihormati. Nah, saudara, orang seperti ini, saudara, sangat bergantung kepada bagaimana dia berbicara. Apakah dapat dipercaya? Bukan sekedar bagaimana dia berbicara, apakah dia menguasai diri. Maka itu dikatakan jangan penggemar anggur. Bukan hanya apakah dia menguasai diri, apakah dia bukan seorang yang materialistik, yang mengukur segala sesuatu dengan harta benda, maka itu dibilang jangan serakah. Saudara, orang-orang yang seperti ini, yang bercabang lidah, yang gemar anggur serakah, saudara, dia tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Di situ, saudara, firman Tuhan mengatakan orang yang melayani Tuhan ini haruslah orang yang memelihara rahasia iman, yaitu Kristus di dalam hati nurani yang suci. Artinya, saudara, orang ini bukan saja dia melayani Kristus, tetapi Kristus hidup di dalam dirinya. Bukan dia lagi yang hidup, tetapi Kristus yang mengendalikan hidupnya. Sehingga, saudara, para pelayan yang seperti ini, dia dengan leluasa memberi kesaksian di tengah dunia ini. Karena memang dia menjalankan kehidupan sebagaimana Kristus yang hidup di dalam dia. Oleh karena itu, saudara, pelayanan adalah suatu yang berharga di mata Tuhan. Jikalau saudara belum melayani, mari ambil pelayanan. Tetapi saudara ingatlah, seorang pelayan Kristus, dia harus terus bertumbuh, dewasa dalam Kristus. Karena pelayanan bukan sekedar aktivitas, tetapi pelayanan adalah siapakah engkau, bagaimanakah kehidupanmu, sehingga itu sangat menentukan apakah engkau dalam pelayanan menjadi kesaksian bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baca renungkan hari ini. Kami berterima kasih, kami sebagai orang Kristen dipanggil untuk melayani sebagaimana Kristus datang untuk melayani. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami, supaya kami yang melayani, kami juga melayani sesuai dengan panggilan Tuhan, sehingga menjadi kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.